Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin latihan lagi menggambar objek sederhana seperti ini. Ya, ini adalah objek sederhana yang akan kita bahas pada latihan kali ini. Kita bisa lihat panjang di sini adalah 100, kemudian nanti kita kasih jarak sekitar 50 dan panjang ini 50. Berarti lebar keseluruhan dari gambar ini adalah 200 ya. Maka itu akan berhubungan dengan area gambar yang akan kita buat. Di sini saya masih memakai AutoCAD 2010. Kita masuk di AutoCAD 2010, kemudian kita ketik MV setup. Kita akan setting dulu area gambarnya. Enable paper space-nya kita tekan no. Kemudian metric M. Lalu kita pilih full 1. Kemudian paper width atau ini sumbu X-nya adalah 200. Kemudian height-nya juga 200 atau sumbu Y-nya juga 200. Maka area gambar ini sudah 200 kali 200 ya. Kemudian kita bisa hapus enter, ALL enter 2 kali. Nah, di sini saya akan menggunakan cara simple, cara cepat. Kita bisa lihat di sini 100, maka kita ketik L enter, klik ke arah kanan. Kalau ini ortonya belum nyala, ini di sini orto mode, atau kita bisa tekan F8, atau kita juga bisa tekan Ctrl plus L. Kita arahkan ke kanan, kemudian 100 enter. Ini sudah 100, kemudian ke atas itu 25 enter. Kemudian kita buat lagi persegi yang di sini ya, yang di bawah, kemudian 100, lalu kita tekan C enter. Lalu jangan lupa yang ini objek snap trackingnya dinyalakan, L enter, kita trace di sini, kemudian kita ini kan akan masuk ke dalam sejauh 32,5 ya. Kita ulang, kita trace di sini, kita arahkan ke kiri. Karena kita ingin masuk ke arah kanan, maka arah sebaliknya kita tambahkan minus 32,5 enter. Lalu ke atas kita bisa lanjutkan. Ke atas adalah 15, ke kiri ini 15 enter. Kemudian ke atas 30, kemudian ke kanan ini kita arahkan saja si crosshair ke kanan 15. Ke arah bawah itu berarti ini kan tidak ada ukuran ya, tapi kita bisa lihat ini adalah setengahnya dari 30, maka 15, kemudian ke arah kanan itu sejauh 35, kemudian ke atas itu adalah tadi setengahnya ya, atau kita bisa ambil di sini si objek snap trackingnya, kita pilih endpoint, kita trace di sini, klik. Oke, kemudian ke arah kanan itu adalah 15, ke arah bawah itu pasti 30 ya, atau kita bisa trace lagi di endpoint sini, kemudian kita trace, klik. Oke. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa trace pakai objek snap tracking seperti ini. Kemudian ke bawah kita trace lagi seperti ini, enter. Atau juga kita bisa bikin ya setengahnya, lalu kita mirror. Contohnya ini saya hapus. Nah, kita contohnya sudah bikin setengahnya kayak gini, lalu kita MI, kita mirror. Ini dipilih objek 1, 2, 3, 4 dan 5, dan enter. Lalu pilih midpoint yang di sini, arahkan ke midpoint yang bawah. Lalu di bawah ini masih ada perintah lagi, erase source object, artinya hapus objek yang sumbernya ya, sumber objeknya. Karena kita ingin dua-duanya terpilih atau tetap, maka kita pilih no saja, N. Kalau kita pilih yes, maka nanti objek yang di arah kiri ini atau yang sumbernya ini, yang ini itu akan terhapus ya. Ini kalau agak sedikit mengganggu, quick propertiesnya bisa kita off. Jadi panel quick propertiesnya ketika kita klik dia tidak akan muncul. Kalau misalnya ini kita klik, ini yang muncul ya.
Oke, kemudian ini sudah jadi. Kita coba ketik LW kemudian enter. Itu land weight-nya, display land weight-nya itu dinyalakan supaya ketebalan garisnya itu terlihat. Nah, ini kan garisnya masih mengikuti by layer. Kita ingin ada sedikit perbedaan antara garis objek dan garis dimensi, maka objek ini kita pilih semua. Kemudian kita bisa klik atau ketik PR, yang artinya itu jendela properties ya. Kemudian line weight-nya yang ini, line weight-nya kita coba buat 0,30, dan enter atau escape. Nah, ini kita bisa close. Oke, objek ini sudah jadi. Selanjutnya mungkin kita bisa atur terlebih dahulu ini ketebalan garisnya di sini. Di land weight control kita langsung ganti jadi 30 ya. Jadi kita tidak perlu mengganti di quick properties ataupun di properties tadi. Dan kita akan membuat objek yang di sebelahnya ini. Kita ketik L, enter, kemudian kita trace lagi di sini, kita kasih 50. Oke. Tinggal kita buat perseginya saja, berarti ke atas itu 70, ke kanan itu 50. Oh sorry, 30 tadi ya. 50, enter, kemudian ke bawah pasti sama ya 70 ya. Kita bisa trace lagi di sini. Klik ataupun kita klik langsung di endpoint sini, itu sama saja. Kemudian ini yang di bawah ini adalah 25 ya. Jadi kita offset ini 25. Kita O, enter. Terus select offset distance, kita bisa masukkan 25, enter, atau O, enter. Kita juga bisa klik offset distance seperti ini. Klik di sini dan klik di sini, maka dia secara otomatis akan menghitung jarak ini dan ini ya. Klik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini juga di offset ya, untuk yang di sini. Ini garis ini adalah sejajar dengan garis ini ya. Maka kalau misalnya kita tidak tahu jaraknya berapa, kita bisa lakukan seperti yang tadi, atau kita bisa masukkan angka 15. Terserah sih ya, mau masuk 15 atau kita trace dari sini. Lebih baik saya contohkan yang kita trace saja ya. Soalnya kalau masukkan angka sepertinya sudah familiar. Oh, enter, kemudian kita trace lagi dari sini dan sini. Maka itu akan menghitung jarak panjang ini ya. Kita klik, kita arahkan ke atas. Oke. Nah, ini sudah tidak ada garis lagi. Selanjutnya kita bisa bikin dimensi. Masih tetap menggunakan dimension linear atau DLI. Nah, ini kita ganti dulu ketebalannya menjadi by layer saja. Kemudian color line-nya atau warna garisnya kita rubah jadi biru. Kita masukkan lagi DLI, enter. Ini kita coba yang dari atas ya, ke atas ini kurang besar. Kita atau kita bisa langsung besarkan saja ya, pakai dim scale. Lalu dim scale nya kita buat 1,5. Kita ke dimension, lalu update ya, seperti itu mungkin sudah cukup. Lalu kita ketekan DLI lagi, atau kita ketik DLI di sini, enter lagi, atau kita klik kanan. Nah, seperti itu, maka dia akan menjadi selection crosshair. Ini sudah. Kemudian kita DLI lagi yang bawah, DLI lagi, atau langsung tekan enter saja ya. Ini keluar sini, ini yang ini ya. Kita pilih endpoint supaya lurus. Oke, kemudian kita pilih endpoint sini dan sini. Ini kita pindahkan jadi endpoint. Oke, kemudian tadi ini yang turun ini belum ada ya, maka kita buat seperti ini. Kemudian oh ya, di tengah ini kita bisa ke bawah gini ya. Terus yang ini di atas. Pastikan itu di endpoint ya, takutnya dia ada di endpoint si dimension. Pastikan di endpoint object. Kemudian yang ini 50 dan 70.
Oke. Ya, seperti inilah latihan gambar kita pada kali ini. Jika teman-teman suka, bisa di like videonya, atau jika ada masukan ataupun komentar, boleh di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe video ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.